Universitas Indonesia belakangan menjadi sorotan. Landasan aturan universitasnya, yakni disebut statuta, diubah. Sejumlah pasal peraturan tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI, menuai polemik dari sejumlah kalangan sivitas akademika. Lantas mengapa penolakannya muncul dari dalam kampus? Berkas Kompas akan mengulasnya dalam tayangan kali ini. Kontroversi pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia terus bergulir. Badan Eksekutif Mahasiswa UI menyebut perwakilan mahasiswa kurang dilibatkan dalam sejumlah rapat pembahasan perubahan statuta. Pada 2 Juli 2021, negara mengesahkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menjadi dasar penyusunan peraturan dan operasional kampus. Dengan disahkannya PP ini, PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI tidak berlaku lagi. Minimnya pelibatan perwakilan mahasiswa berujung protes yang dilayangkan dengan menolak pengesahan Statuta UI yang baru. Kita juga sebenarnya sudah mengirim ke menteri juga ya, surat 5 menteri, karena kita kirim kalau tidak salah 13 Agustus. Jadi, dan itu juga tidak ada jawaban. Jadi dari internal UI tidak ada jawaban, dari kementerian juga tidak ada jawaban terkait dengan surat mahasiswa. Padahal balik lagi, mahasiswa adalah salah satu stakeholder utama dan yang akan terdampak juga tentunya dari perubahan statuta ini. Polemik pengesahan Statuta UI melalui PP Nomor 75 Tahun 2021 tak lepas dari sejumlah kontroversi sebelumnya yang terjadi pada tahun ini. Pada 26 Juni lalu, Rektorat memanggil sejumlah anggota BEM UI pasca BEM mengunggah gambar Jokowi, The King of Lip Service, melalui media sosial. Sehari berselang, rangkap jabatan Rektor UI, Ari Kunchoro, sebagai Wakil Komisaris BRI terungkap di media sosial melalui unggahan dari mantan aktivis ICW, Donald Faris. Pada awal Juli, peraturan pemerintah tentang Statuta UI disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Penerbitan peraturan tersebut baru diketahui pihak Dewan Guru Besar dan Senat Akademik pasca salinannya diterima lebih dari 2 minggu kemudian. Tak ada larangan rektor rangkap jabatan dalam PP 75 tahun 2021 tentang Statuta UI menjadi sorotan. Pada Statuta UI tahun 2013 sebelumnya, rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan pada badan usaha milik negara, daerah maupun swasta. Namun pada Statuta UI tahun 2021, bunyi pasal terkait larangan rangkap jabatan berubah, yakni rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan jika sebagai direksi pada badan usaha milik negara, daerah maupun swasta. Peraturan mengesahkan rektor boleh rangkap jabatan selain menjadi direksi. Perubahan ini sontak memantik beragam tanggapan masyarakat di media sosial. Tak selang beberapa lama, Rektor UI Ari Kunchoro akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama BRI jelang akhir Juli lalu. Saya kecewa sama Pak Rektor saya ini. Udah jelas-jelas bahwa tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan. Tetapi sebelum dia terpilih, dia udah keluar mengundurkan diri jadi komisaris di BNI itu. Jadi ketika proses pemilihan dia sudah lepas, tidak rangkap jabatan lagi. Terus setelah jadi rektor, diam-diam dia rangkap jabatan lagi. Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri, pengesahan PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI ini berada di tangan Presiden. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi tahun 2012. Nah, harus dipahami juga dalam konteks hukum Indonesia, memang statuta sebuah perguruan tinggi negeri, maka memang statuta itu konstitusinya universitas itu akan dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah. Maka yang harus tanda tangan memang Presiden.
Kontroversi pengesahan Statuta UI tahun 2021 tak hanya menyoal rangkap jabatan rektor dan wakil rektor. Sorotan juga mengarah pada proses pembahasan akhir hingga pengesahan peraturan yang tak melibatkan semua organ universitas. Universitas Indonesia memiliki 4 organ yang menjalankan keseluruhan kehidupan kampus, dari manajerial, kebijakan, hingga kegiatan akademik. Keempat organ yakni Majelis Wali Amanat yang menentukan kebijakan umum, termasuk mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI, termasuk kondisi kesehatan keuangan. Rektor sebagai eksekutif yang menjalankan fungsi pengelolaan universitas, termasuk diantaranya melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. Senat akademik yang memegang peran pada tataran kebijakan akademik. Dewan Guru Besar berfungsi membina kehidupan akademik dan integritas sivitas akademika. Sesuai dengan prinsip prosedur pembahasan statuta, keempat organ yang ada di UI sejatinya terlibat dalam penyusunan. Sebenarnya sampai sejauh mana sih pembahasan pada saat rapat terakhir dan benarkah tidak dilibatkan pada saat rapat-rapat menjelang pengesahan dari PP 75 tahun 2021 ini? Rapat terakhir seingat saya itu pada akhir September atau awal Oktober ya. Dan selesai dengan Kemendikbud mengatakan, baik Bapak Ibu nanti akan kami tindak lanjuti, Bapak Ibu akan kami undang. Kemudian mereka mengundang juga sih, saya lupa 2 kali. Tapi kemudian dibatalkan. Tanpa alasan, ya kami berhenti diundang. Sehingga kami tidak bisa lagi terlibat di dalam pembahasan, itu saja. Alasannya tidak jelas. Awalnya itu adalah menyusun revisi atau perubahan PP 68. Tapi belakangan itu ternyata berubah menjadi pembahasan Statuta UI. Kejanggalan yang terjadi memunculkan gerakan penolakan PP 75 tahun 2021 tentang Statuta UI. PP 75 ini cacat prosedur, formil, dan material karena sejak 30 September 2020 sampai PP ini terbit di awal Juli, 2 Juli 2021, ada rupanya rapat-rapat dengan Kemendikbud yang dihadiri oleh rektor, yang banyak diwakili oleh wakil rektor 1, Bu, dan MWA. Nah, si Dewan Guru Besar sama Senat Akademik tidak lagi dilibatkan dalam rapat-rapat tersebut. Kalau PP-nya itu sesuai dengan aspirasi dari elemen-elemen UI, begitu ya, stakeholder UI, oke lah, nggak ada masalah. Tapi ternyata PP yang baru ini berisi pasal-pasal siluman, pasal-pasal yang tidak pernah dibahas, pasal-pasal yang pernah ditolak. Kenapa dua organ tidak diundang begini? Kan saya udah bilang, ketika itu dibungkus, sudah disampaikan, selesai, sudah pansus. Ada juga klausul bahwa instansi terkaitnya itu bisa dipanggil, mungkin untuk klarifikasi dan sebagainya. Nah, tentu yang dipanggil adalah perwakilan institusi, bukan lagi perwakilan dari organ. Nah, institusi yang dipanggil adalah rektor. Ya, saya pikir itu kan udah ranahnya Pak Rektor dong, sebagai pimpinan tertinggi, karena dalam peraturan statuta kan dalam hal urusan UI, rektor diberi mandat, kurang lebih itu bahasanya ya, untuk mewakili UI keluar dan ke dalam. Tim Berkas Kompas berupaya mengonfirmasi soal polemik ini kepada Rektor UI, Ari Kunchoro. Namun hingga berita ini ditayangkan, Ari Kunchoro tak juga menjawab pesan maupun sambungan telepon kami. Permohonan wawancara melalui surat juga kami tempuh. Terkait dengan pengundangan ya, dari siapa SA diundang, DGB, lalu kemudian MWA dan eksekutif itu memang harus dikonfirmasi ke Kemendikbud ya, gitu. Informasi yang kami peroleh sampai setelah September 2020 itu pun masih hadir mereka dari MWA, DGB, SA dan kemudian eksekutif dan memberikan masukan pasal per pasal. Kami berupaya mengonfirmasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, terkait polemik Statuta UI terbaru. Namun permohonan wawancara kami belum ditanggapi. Gejolak terjadi di Universitas Indonesia.
Penolakan terhadap statuta UI terbaru juga dilatari tudingan sejumlah pasal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada rektor daripada aturan sebelumnya. Saya tidak diundang atau tidak ikut di sana karena memang kuota dari MWA itu diserahkan kepada orang lain.